Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Ibu Hani Hidayati dari SDN Jogorogo 1 CGP Angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.1.A.8 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun poin-poin penting pada refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, dan apa yang dapat segera saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih yang masih kosong, dan kitalah yang mengisi lembar tersebut seperti apapun yang kita mau. Guru harus selalu di depan memberi contoh, serba tahu lebih dulu dibanding peserta didik untuk mentransfer pengetahuannya dan tidak melibatkan peserta didik dalam menemukan konsepnya. Pembelajaran berfokus pada aspek kognitif, sehingga kadang saya merasa lebih sedih dan gagal jika peserta didik tidak mencapai KKM seperti yang saya inginkan. Saya berpikir bahwa mereka belajar harus selalu di dalam kelas, karena di dalam kelas mereka akan lebih konsentrasi dalam belajar. Bahkan, peserta didik memiliki tipe belajar yang sama. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa anak bagaikan kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Coretan buram ini merupakan kodrat dasar anak. Ada baik dan ada buruk. Tugas kitalah yang nanti menuntun mereka untuk memperbaiki lakunya, bukan merubah dasarnya. Kita bisa menebalkan yang baik dan menyamarkan yang buruk. Kita tidak bisa menghapus apa yang sudah dibawanya sejak lahir. Peserta didik bukan objek, namun subjek yang perlu diberi tempat sesuai kodratnya. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini mereka suka bermain, maka anak akan merasa senang dan suka belajar. Pembelajaran seharusnya not teacher center. Seorang guru menghamba pada anak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya juga berpikir bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaannya sendiri, sehingga pendidik ibaratnya seorang petani. Jadi, tumbuh kembang anak tergantung perlakuannya. Kita tidak bisa mengharapkan padi tumbuh menjadi jagung ataupun jagung tumbuh menjadi padi. Kemudian, saya berpikir untuk merubah perilaku saya yang memaksa anak harus memiliki nilai kognitif tinggi menjadi berupaya untuk menuntun pembelajaran yang lebih bermakna dengan menyeimbangkan antara afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai kodratnya. Sehingga saya harus merubah metode pembelajaran, memberikan kemerdekaan dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, kesimpulannya, saya sadar bahwa peran guru lebih ditekankan pada Tutwuri Handayani yang mengandung pesan bahwa setiap pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Pendidik mengikuti dari belakang dengan memberi dorongan. Kita memberikan kebebasan dan kemerdekaan belajar dengan kodrat yang dimiliki, sehingga mereka mempunyai inisiatif
berpikir kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, mampu menemukan sendiri konsepnya bukan sekedar dari yang diberikan oleh guru, yang pada akhirnya setiap disiplin ilmu yang dipelajari akan bermuara kepada kebijaksanaan. Yang dapat segera dilakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran, mengajak peserta didik ikut serta dalam perencanaan pembelajaran. Saya akan mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan inisiatif dalam mengemukakan gagasannya sehingga mandiri untuk menemukan konsep ilmu pengetahuannya. Saya akan menerapkan pembelajaran problem-based learning yang berpusat pada siswa. Dalam memberikan kemerdekaan belajar, saya tetap menuntun mereka agar tidak kehilangan arah melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Berikut ini contoh pembiasaan di sekolah. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Bakti sosial yang dilakukan oleh anggota pramuka. Pramuka tidak hanya berlatih fisik, bernyanyi, atau menambah pengetahuan, namun melalui pramuka juga bisa menumbuhkan kepedulian sosial. Berikut paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.